perkenalkan nama saya Miss Ciamita Anggraini dengan NIM SB062230. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih spinal bifida itu dan bagaimana cara penanganannya. Selamat menonton! Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang spinal bifida. Apa sih spinal bifida itu? Spinal bifida adalah kelainan bawaan yang terjadi ketika tulang belakang dan saraf spinal tidak berkembang dengan benar, menyebabkan cacat fisik dan gangguan motorik pada anak. Spinal bifida merupakan kelainan bawaan yang mempengaruhi 1 dari 1.500 kelahiran. Untuk selanjutnya, mari kita kenali gejala spinal bifida. Gejala spinal bifida sendiri ada berbagai variasi, mulai dari cacat fisik, gangguan motorik, kesulitan berjalan dan berdiri, hingga gangguan kognitif. Perlu diwaspadai juga gejala seperti nyeri punggung, kesulitan mengontrol kandung kemih, dan keterlambatan perkembangan motorik. Untuk tipe spinal bifida sendiri dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada spinal bifida oculat atau SBO. Merupakan tipe paling ringan, tidak terdapat gejala signifikan, celah tulang belakang kecil, dan tidak menyebabkan kerusakan saraf. Untuk tipe yang kedua ada meningokel. Merupakan portusi membran dan cairan cerebrospinal keluar dari celah tulang belakang, saraf spinal tidak terpengaruh. Untuk tipe yang ketiga ada melomeningokel atau MMC. Merupakan tipe paling parah, portusi saraf spinal dan membran keluar dari celah tulang belakang, menyebabkan kerusakan saraf dan gangguan motorik. Nah, kapan sih harus curiga spinal bifida? Yang pertama, perlu waspada jika ada riwayat keluarga dengan spinal bifida. Yang kedua, kekurangan asam folat. Yang ketiga, diabetes gestasional. Yang keempat, gejala fisik dan gangguan motorik pada anak. Yang kelima, penggunaan obat-obatan berbahaya. Untuk pencitraan spinal bifida sendiri dapat menggunakan ultrasound bertujuan untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas. Yang keempat, mendukung rehabilitasi fisik pasca operasi. Yang kelima, mengurangi spasme otot. Yang keenam, meningkatkan penyembuhan jaringan. Untuk yang kedua ada MRI prenatal, bertujuan untuk 1. Meningkatkan jenis dan tingkat keparahan spinal bifida. 2. Menilai keterlibatan jaringan saraf dan struktur sekitar. 3. Mendeteksi kelainan otak. 4. Menilai dampak pada sumsum tulang belakang dan struktur vertebral. Yang kelima, membantu merencanakan intervensi bedah setelah kelahiran. Yang keenam, memberikan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan USG. Untuk treatment, pengobatan spinal bifida sendiri meliputi 1. Operasi untuk memperbaiki cacat. 2. Fisioterapi. 3. Rehabilitasi. 4. Terapi okupasi. 5. Penggunaan alat bantu. 6. Pengelolaan nyeri. 7. Terapi psikologis. Untuk intervensi fisioterapinya sendiri, 1. Terapi latihan untuk meningkatkan kekuatan otot dan mobilitas. 2. Istirahat dan pengaturan posisi untuk mengurangi nyeri dan mencegah komplikasi. 3. Peregangan dan fleksibilitas untuk meningkatkan mobilitas. 4. Terapi keseimbangan untuk meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. 5. Penggunaan alat bantu seperti walker. 6. Aquaterapi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pencegahan spinal bifida? 1. Dengan konsumsi asam folat sebanyak 400-800 mcg per hari sebelum dan selama kehamilan. 2. Tes genetik
3. Kontrol gula darah. 4. Pemeriksaan prenatal. 5. Menghindari penggunaan obat-obatan berbahaya. Selanjutnya, tips untuk orang tua. Yang pertama, konsultasikan dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan. Yang kedua, lakukan pemeriksaan prenatal. Yang ketiga, jangan abaikan gejala spinal bifida pada anak. Yang keempat, beri dukungan emosional. Yang kelima, cari informasi dari sumber yang terpercaya. Nah, itu tadi merupakan perkenalan dari spinal bifida. Untuk selanjutnya, lindungi kesehatan anak Anda dengan pengetahuan dan pencegahan yang tepat. Konsultasikan dengan dokter untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-teman, terima kasih